Natalia Nabila, saya Putri. Saya Muhammad Ahmad yang jadi suami. Saya Tantan Prasibuan. Saya Muhammad Akil. Setelah itu, ikuti kami yuk untuk menjelajahi museum negeri ini. Halo, saya Muhammad Ahmad yang jadi suami. Saya akan menerangkan sejarah Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara diresmikan pada 19 April 1982 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Dawud Jaswe dan meletakkan koleksi pertama berupa sepasang Mekara dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Makalah yang menjadi koleksi pertama museum ini berasal dari Biara Sintopia yang terletak di Kabupaten Padang Lawas Utara. Karena kedua koleksi itu, hingga kini Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara juga dikenal dengan nama Gedung Arca. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menginterview para pengelola yang ada di museum negeri ini. Sekarang kita bersama Kak Novita. Kita bakal tanya, Kak, kita boleh nggak ya tahu tentang sejarah sejarah di museum negeri ini? Tentunya boleh. Kita akan berdasarkan sejarahnya. Nah, yang mana kita bisa melihat ini adalah yang pertama, itu disebut sebagai ini mana? Mereka sudah mulai berjalan dan di mana manusia purba ini sangat kenal mirip dengan sekarang. Dari cara mereka berdiri, tubuhnya dan tubuhnya yang masih menyerupai manusia purba. Di mana mereka mengenal istilah pakaian, sehingga mereka memiliki lawannya dengan ukuran tubuh mereka sekitar 1. Yang di sebelahnya kita bisa melihat karena ada bokap, ada gelang, ada juga mata pancing yang terbuat dari tenun. Ini merupakan peninggalan masa lalu. Ada juga beling persegi, ada juga manik-manik, dan ada juga beling galang. Di sini juga ada temikat yang terbuat dari kanarian dan cara. Mungkin itu saja yang ada di sini. Nah, kalau ini namanya ruangan megalitikum. Nah, di sini banyak jenis. Nah, kalau yang ini Imati ini berasal dari Nias. Karena ini digunakan oleh para bangsawan saja. Dari mana kalau saat menurut para bangsawan yang jadi tidak dipilih. Karena para bangsawannya akan menandakan bahwa adanya kebetulan bangsawan di tempat itu. Nah, selanjutnya lagi. Kalau yang di sini ada anunya dan anjela, ada juga sayatan yang berasal dari Nias. Nah, kalau yang tengah ini adalah namanya Anunio. Patung yang menggambarkan Samanta ataupun ibu. Ini melambangkan sebagai penyayang emas. Nah, kalau di kedua ini patung seorang ayah yang digambarkan oleh anaknya ketika yang nah, kalau yang ini sayatan yang berasal dari ini sebelah. Nah, di sini ada Wohu Sah biasa. Nah, kalau yang ini, yang dua ini berasal dari Karo, kalau yang ini berasal dari Sumba. Nah, kalau yang itu, Sahan itu digunakan sebagai tempat bagi jenazah. Nah, kalau yang ini adalah kotak bulan Mandalika. Ini biasanya digunakan oleh para datuk sebagai pembagian dan untuk memberhentikan tidak. Ini berasal dari datuk tunggal. Nah, kalau yang di sini kita bisa melihat ada patung pengakuan. Meskipun sudah mirip dengan patung, namun ini biasa digunakan oleh para datuk sebagai wadah untuk tunggal. Nah, di sini ada juga pengorbanan dan ada juga di batang hidup. Nah, kalau yang di batang hidup ini berasal dari datuk tunggal. Ini dipercaya sebagai tubuh dari wanita yang belum keturunan. Nah, kalau yang hitam ini adalah salsa. Salsa ini berasal dari Nias. Ini digunakan sebagai tempat duduk pengantin pria. Nah, kalau saya kepala 3, seperti yang ada di taman, itu biasanya digunakan oleh pengantin wanita. Beda. Mungkin itu saja. Jadi, terima kasih ya Kak atas informasinya yang sudah memberikan dan terima kasih loh yang sudah memberikan sama. Itu tadi beberapa informasi yang dari pengelola tersebut. Nah, sekarang kita akan mengeksplor lagi di lantai Ke atas. Yuk kita ayo.
Tapi jangan main Meras. Nah, sekarang kita sudah berada di lantai 2. Saya akan sekarang menunjukkan tentang peralatan rumah tangga di zaman dahulu. Peralatan rumah tangga zaman dahulu. Ini peralatan rumah tangga merupakan perangkat penting bagi kehidupan manusia, baik yang digunakan sehari-hari maupun untuk perlengkapan upacara. Pada masyarakat tradisional, umumnya benda perlengkapan rumah tangga terbuat dari kayu, bambu, rotan, dan tanah liat atau tembikar, dan pandan, logam. Peralatan rumah tangga diantaranya berupa perlengkapan dapur seperti wadah, tempat air, tempat makanan, dan tempat penyimpanan makanan dan tempat perhiasan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke peralatan upacara daur hidup. Peralatan upacara daur hidup ini pada umumnya masyarakat di Nusantara mengadakan sederetan upacara yang berhubungan dengan daur hidup manusia. Demikian hal-halnya dengan masyarakat di Sumatera Utara, yaitu dengan suku Melayu, Batak, Toba, Angkola, dan Mandailing, Simalungun, Karo, Papak, Nias, dan masyarakat pesisir Tapanuli Tengah dan Sibolga juga melakukan upacara daur hidup manusia. Kita lagi bersama pengelola taman di sini. Kak, boleh saya tanya? Nama saya Mau tahu ini apa ya? ini namanya peti mati dari Batak Toba. Jadi peti mati ini sering disebut dengan peti mati adalah bar. Jadi peti mati ini terbagi menjadi dua, dan ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Nah, yang bagian kepala itu diberikan gorga atau ornamen yang memiliki peran penting atau memiliki makna di dalam etnis Batak Toba. Nah, peti mati ini terbuat dari kayu nangka, pemutih, dan juga kortena. Jadi ini itu dikhususkan untuk raja ataupun orang-orang kaya dan orang-orang berada. Sini ada berbagai macam peralatan dari suku Nias, ada juga dari Batak Toba, dan juga dari Karo. Nah, kalau ini namanya soluk dari pak-pak yang digunakan untuk menambah beras dan juga kacang-kacangan. Sama juga halnya dengan sukai yang berasal dari Nias. Nah, kalau yang itu seperti tempat itu namanya alisi dari Nias yang digunakan untuk mengukur tinggi babi dan juga untuk menafsir berapa beratnya. Nah, kalau yang ini namanya valiera dari Nias, itu terbuat dari jalinan rotan yang digunakan untuk menimbang sayur-sayuran. Kalau boleh tahu? Ini pakaian perang oleh rakyat Nias, yang ini rakyat Nias dan yang ini bangsawan Nias. Kalau yang pakaian ini terbuat dari kayu yang disebut dengan ekor. Kalau yang di leher itu apa ya? Itu namanya pame. Itu terbuat dari burung kelapa. Ini yang di atas miliknya. Ya, ini ada peralatan berbulu dan merambik. Nah, yang ini ada namanya bentuk. Jadi bentuk ini digunakan untuk menyungkit hewan burung ataupun jenis lainnya. Anak panah menjadi ke dalam bentuk lalu dicip seperti agak itu saja. Kalau ini mana? Ini, ya, ini tali polang. Ini digunakan untuk memanjat kemenyan. Nah, kemudian di sini ada ini curu-curu yang berasal dari papak. Curu-curu ini terbuat dari anyaman rotan dan dipergunakan sebagai wadah untuk menyimpan biji kopi. Kalau itu Mana? yang Ya, ini tombak yang berasal dari Melayu. Tombak ini digunakan untuk berburu hewan. Dan menggunakannya sangat gampang, tinggal dilempar saja ke arah hewan buruan. nah, itulah yang saya tunjukkan dan di sini saya akan melanjutkan dengan teman saya. Halo, nama saya. Selanjutnya saya akan ini peralatan perkebunan. Nah, di sini ada berbagai macam. Yang ini robo dari Nias. Robo dari Nias yang digunakan untuk membersihkan rumput dan untuk menggemburkan tanah. Sama halnya juga dengan piskis dari Angkola Mandailing dan kolot wayang dari Melayu yang digunakan untuk memotong rumput, dan juga ini baliung dari Batak Toba yang digunakan untuk membelah ataupun memotong kayu dan berbagai macam-macamnya. Kalau yang itu, kalau ini senjata dan perlengkapan perang tradisional. Nah, ini topi dari Nias yang digunakan untuk berperang untuk menghindari serangan dari musuh. Sama halnya juga dengan pakaian perang dari Nias. Kalau yang bagian atas itu katar dari Batak Toba yang digunakan untuk menangkis serangan musuh. Kalau yang ini pisau halasan dari Batak Toba yang digunakan untuk membela diri. Yang ini juga pedang atau gari dari Nias. Sama halnya juga untuk membela diri dan berbagai macam-macamnya. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, nama saya Akariana Nela. Selanjutnya saya
Kalau ini namanya sudut dari Batak Toba yang digunakan sebagai tempat ayam untuk bertelur. Ini miniatur sangka dan ini sagak dari Batak Toba juga. Ini merupakan miniatur Solo dari Batak Toba yang merupakan alat transportasi untuk menghubungkan daerah dari contohnya daerah A ke daerah B gitu. Ini peralatan perikanan seperti ini jala dari Melayu yang digunakan untuk menangkap ikan dari danau ataupun sungai. Jadi jala ini terbuat dari benang nilon yang dirajut dan dihubungkan dan bagian bawahnya itu diberi pemberat yang terbuat dari besi. Oke, sekian dari saya. Setelah ini saya lanjutkan oleh teman saya. Saya Gir, saya akan memberikan informasi dari atas tadi. Yuk. Kalau ini miniatur kereta rentak-rentak dari Karo. Miniatur ini terbuat dari kayu dan merupakan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dari ladang seperti contohnya padi ataupun sayur-sayuran. Kalau yang ini dari Melayu dan yang ini dari Batak Toba. Yang berdua dari Melayu. Ini merupakan alat-alat pada besi, ada berbagai macam. Seperti ini cupit yang digunakan untuk menjepit besi yang akan dibakar. Kalau selanjutnya yang ini dari bagian dalam itu yang nomor 4 itu sekop dari Melayu dan berbagai macam lainnya. Satu lagi ya, Pak. Apa ya? Ini merupakan perlengkapan makan sirih dari berbagai macam suku. Kalau yang itu namanya bola dari Nias yang terbuat dari daun pandan yang digunakan sebagai tempat perlengkapan makan sirih. Bentuk sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari kami dan kami mengucapkan terima kasih atas sudah memberikan kami informasi dan memberikan kami panduan-panduan yang ada di museum ini dan sekian dari kita. Terima kasih. Sekian dari kami dan terima kasih sudah menonton video kami. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.